Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Gusti Bayu Randa, NIM 010 420 1018, jurusan Manajemen Dakwah, semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Sumatera Utara. Dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA, mata kuliah Hadis Tematik. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah Hadis Tematik. Di sini saya akan menjelaskan tentang azab kubur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian azab, yang mana secara etimologis azab yaitu didefinisikan sebagai siksaan, sanksi, dan hukuman atau kesukaran yang ditimpakan pada seseorang yang menimbulkan derita atau rasa sakit yang hebat padanya. Menurut Quraisy Shihab, hukuman adalah murka Allah atas pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, yakni pelanggaran sunatullah di alam semesta dan pelanggaran hukum Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sementara sebagian ulama menafsirkan kata hukuman sebagai berikut. Al-Bakhawi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa hukuman adalah segala sesuatu yang melelahkan dan mengganggu manusia. Dan berikutnya akan saya jelaskan tentang pengertian kubur, yang mana makam atau kubur berarti menyembunyikan atau memendam sesuatu di dalam tanah. Menguburkan di dalam tanah bagi umat Islam memiliki 3 makna. Yang pertama, makna awal atau kelahiran. Makna awal ini di mana penciptaan manusia dimulai dengan ditiupkan ruh ke dalam saripati tanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12. Dan yang kedua yaitu makna kembali. Pada makna ini manusia dikembalikan kepada asalnya berupa tanah ketika meninggal dunia, kemudian dikuburkan jasadnya. Dan yang ketiga, makna kebangkitan, yakni pada yaumil akhir, di mana manusia yang telah berbentuk tanah akan dikeluarkan dari tanah untuk kemudian dibangkitkan kembali. Dan materi selanjutnya yaitu pengertian azab kubur, yang mana azab kubur adalah balasan atas manusia yang sudah meninggal di alam barzah atau alam kubur setelah meninggal dunia. Azab kubur ini sifatnya gaib. Mengenai azab kubur, ada manusia yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Dalam ajaran Islam, azab kubur itu wajib dipercayai, sebab banyak ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW menjelaskan atau menerangkan azab kubur. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam azab kubur. Yang pertama, diperlihatkan neraka jahanam. Yang kedua, dipukul dengan palu dari besi. Dan yang ketiga, disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan dan didatangi teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya. Dan yang keempat, mulutnya dirobek-robek. Dan yang kelima, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar. Yang keenam, kepalanya dipecah di atas batu. Dan yang ketujuh, disiksa di sungai darah. Apabila dia hendak keluar dari sungai itu, maka dia dilempari batu pada mulutnya. Dan di sini ada hadis tentang azab kubur, yang dimana telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mashi Abu Sufyan dari Jabir dari Ummu Mubasir, dia berkata, saat Rasulullah SAW menemuiku, aku berada di salah satu kebun milik Bani Najjar, yang di dalamnya banyak terdapat kuburan, yang di antara mereka ada yang telah mati di masa jahiliyah. Ketika mendengar penghuni kuburan tersebut disiksa, beliau pun keluar dan bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ummu Mubasir berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka diazab di kuburan mereka? Beliau menjawab, ya, azab yang bisa didengar oleh hewan. Dan hadis yang kedua yaitu telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan bapakku kepadaku, sumba aku mendengar Al-Ash'ad dari bapaknya, dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang wanita Yahudi menemuinya lalu menceritakan perihal siksa kubur, kemudian berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW perihal siksa kubur, maka beliau menjawab, ya, benar, siksa kubur itu ada. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka sejak itu
Aku tidak melihat Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat, kecuali beliau memohon perlindungan dari siksa kubur. Guntur menambahkan, siksa kubur itu benar adanya. Jadi dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi, azab kubur ialah siksaan ataupun balasan atas segala perbuatan buruk manusia yang sudah meninggal dunia dan tidak dapat kembali beramal baik di dunia walaupun hanya ingin melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Dan apabila seseorang yang meninggal dunia selalu baik perbuatannya, maka akan ditampakkan surga baginya. Dan jika dia ahli neraka, maka akan ditampakkan neraka baginya. Untuk seluruh umat manusia yang masih hidup di dunia, hendaknya mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Mungkin cukup sekian materi dari saya, penjelasan dari saya. Apabila perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.